Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan format atau kerangka sebuah skripsi atau makalah itu secara otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Word, dan juga nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mesisipkan citasi menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi saksikan terus videonya. Ya, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kalau di sini saya akan memberitahu kalian cara pembuatan kerangka tulis secara otomatis menggunakan Microsoft Word ya. Jadi pertama-tama caranya kita harus mengatur jenis kertasnya dulu. Caranya gini, kita ke layout. Nah, di sini kita akan mengatur ukuran atau jenis kertasnya, dan ini disesuaikan sesuai persyaratan setiap kampus ya. Dan setiap kampus itu memiliki persyaratan masing-masing. Di sini saya menggunakan papernya 4 A4 Cinda Benar. Nah, saya di sini topnya ingin gunakan ukuran 3 cm, yang luasnya itu 4 cm. Nah, kalau yang betulnya itu 3 cm. Jadi, saya ingin menggunakan atas 3 cm, bawah 4 cm ya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita klik aja. Oke, nah di sini sudah teratur jenis kertasnya. Nah, pertama-tama kita akan membuat covernya terlebih dahulu ya. Di sini saya ingin membuat cover judulnya ya. Judulnya misalnya saya ingin menggunakan penerapan teknologi digital untuk perpustakaan misalnya ya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membagi halaman, karena nantinya waktu pembuatan format halaman itu kan akan berbeda ini, cover dengan daftar isi dan pembahasan itu akan berbeda. Nah, di sini saya ingin kasih tahu caranya, caranya ini. Kita enter 3 kali, setelah itu kita ke menu layout tadi, itu ada bacaan yang breaks. Kita klik. Nah, kalau karena cover ini halamannya akan berbeda dengan daftar isi nanti, kita gunakan yang next page ya. Nah, di sini kita akan kasih daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel ya. Karena mereka itu halamannya nantinya akan sama, kita gunakan page ya. Page ini saya kasih tulisan daftar isi. Nah, kita enter 3 kali. Nah, habis itu selanjutnya akan saya kasih daftar tabel. Nah, karena daftar tabel dengan daftar isi sama, kita gunakan yang page. Nah, kita enter lagi 3 kali. Page lagi ya, karena sama dia. Nah, udah kita enter 3 kali. Nah, kita memasuki ke bab ya. Karena memasuki bab awal sampai dengan bab akhir, yaitu daftar pustaka, itu halamannya berbeda dengan daftar isi segala macam, kita gunakan yang next page ya. Jadi apabila halamannya itu nantinya sama, kita gunakan yang page. Tapi kalau halamannya berbeda, kita gunakan yang next page ya. Kita klik yang next page, kita isi misalnya pendahuluannya. Pendahuluan, sana, kita enter 3 kali lagi, kita ketik, terus ke tinjauan pustaka, enter lagi 3 kali, status lagi, terus kita ke metode penelitian, enter lagi 3 kali, terus habis itu kita masuk ke pembahasan. Setelah itu kesimpulan dan saran. Yang terakhir yaitu daftar pustakanya ya.
Sudah jadi. Ini cara pembuatan pembagian halaman nantinya ya. Selanjutnya saya ini akan memberitahu kalian cara pembuatan judul ya secara otomatis. Kayak gini caranya. Jadi biar tidak manual ya. Caranya gini, kita taruh kursornya kita paling depan sini, terus kita ke menu home, setelah itu kita edit ininya, yaitu ke heading. Kita gunakan yang heading satu ya, karena judul itu menggunakan heading satu, jadi kita gunakan heading satu. Nah, situ kita akan modif nih judulnya biar tidak warna kayak gitu ya. Caranya itu klik kanan bawah, terus kita pencet yang bagian modif ini ya. Klik di sini tujuannya untuk merubah judulnya itu. Di sini kalian bisa memilih jenis tulisannya. Sini saya menggunakan Tensormans, ukuran sesuaikan dengan kampus kalian masing-masing ya. Warna otomatis atau hitamnya. Oke. Nah, udah akan otomatis tuh. Nah, di sini kita kasih lagi juga. Caranya tinggal kita klik aja heading satu tadi. Nah, sudah jadi. Selanjutnya, selanjutnya di sini saya akan mengajarkan cara pembuatan bab ya. Bab ini secara otomatis. Cara itu gini guys. Kalian tinggal taruh cursor kalian di depan sini. Setelah itu ke yang home itu, kita pencet yang multi level list ini ya. Nah, kita pilih yang bagian ini, kan 6 di bagian kanan bawah. Kita pilih heading 3. Nah, kita ke tadi lagi, multi level list. Tapi kita ke define yang multi level list ya. Ini kita tidak usah ganti, tapi kita tambahkan bacaan bab. Udah jadi guys tuh, otomatis dia mengikuti ya. Selanjutnya ini kita kasih juga heading 1. Nah, kayak gini jangan khawatir guys. Kita tinggal backpack aja 2 kali. Setelah itu yang ini juga kita headingkan. Kita backpack juga 2 kali. Ini sama juga 2 kali. Ini sama juga 2 kali. Nah, sekarang saya kasih tahu cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Caranya gini. Kita ke reference. Terus di bagian reference ini ada bacaan table of contents bagian kiri ya, kiri atas kita pencet. Nah, kita ke custom table of contents. Nah, ini nggak usah di apa-apain ya guys, langsung kita klik aja oke. Nah, otomatis dia mengikuti itu, ya kan? Yang kita buat tadi itu langsung tertera di sini guys. Gampang kan? Nah, selanjutnya saya akan kasih tahu cara pembuatan heading 2. Cara itu gini, gampang guys. Misalnya di pendahuluan sini saya kasih tambahkan latar belakang. Terus tambahkan juga rumus undang. Udah, langsung buatnya sama aja guys kayak yang tadi itu. Kita ke home, setelah itu ke heading 2. Nah, heading 2 itu kita modif ya. Sama aja caranya, kita klik kanan bawah, tengah, kita rubah tulisannya, ukurannya, kita tebal, kita rubah warna otomatis. Udah tuh, otomatis dia guys mengikuti ya kan. Udah jadi. Selanjutnya kita bikin yang heading 3 ya. Di sini saya buat heading 2 dulu. Misalnya di sini ada tinjauan pustaka gitu. Nah, kita ini buat heading 2 aja. Nah, karena heading 3 ini sama aja kan pembuatannya kayak heading 1 dan heading 2 ini.
Di sini misalnya tinjauan pustaka ini saya tambahkan tentang penelitian Sultan. Sama saja tadi, cuma kita ke heading 3. Nah, kita modif sama juga caranya. Kita modif dulu kanan bawah. Nah, ini kita ganti measurement. Nah, ganti ukuran ininya. Sesuaikan dengan eh, persyaratan kampus kalian masing-masing ya, guys. Udah jadi begini. Tiga. Gampang kan, guys? Nah, sekarang saya ingin mengupdate daftar isinya. Kan tadi kita sudah menambahkan beberapa judul baru ya. Kita update nih di daftar isinya. Caranya begini, kita blok. Nah, setelah itu kita ke Revenge. Nah, di sini ada bacaan update table. Nah, kita klik. Setelah itu kita klik update enter table. Update entry table. Kita klik yang ini terus kita oke. Nah, ini otomatis guys. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu kalian cara penyisipan eh, menyisipkan sebuah citasi dari aplikasi Mendeley ya. Caranya gini, guys. Eh saya misalnya kalau di sini ya, di sini saya kasih semisal tentang penerapan. Soalnya saya gunakan ini ya. Nah, saya akan menyisipkan citasinya di sini. Caranya gini, guys. Pastikan kalian Word-nya sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Jadi di Word kalian pastikan sudah terhubung dengan Mendeley ya. Kita harus daftar dulu Mendeley-nya. Nah, caranya begini guys, cara menyisipkannya. Di sini saya sudah mendownload beberapa artikel atau jurnal yang saya butuhkan untuk eh, untuk pengisian citasi dari skripsi atau makalah itu ya. Nah, cara menyisipnya gini. Misalnya saya gunakan yang artikel ini ya, guys. Tinggal kita klik saja, terus insert satu citation. Nah, sudah guys, langsung tertera dia. Langsung tersisipkan di sininya. Ini nama penulisnya, dan ini tahun terbitnya. Dia langsung tertera di sininya, guys. Jadi kita tidak usah susah-susah membuat sendiri secara manual ya. Nah, selanjutnya saya akan kasih tahu cara membuat daftar pustakanya dari eh, data yang kita sisipkan tadi ya, guys. Caranya begini. eh kita ke bagian mendelete tadi, terus klik yang titik 3 ini. Setelah itu kita tinggal klik saja yang insert bibliografi. Terus continue. Nah, ini otomatis guys, eh, daftar pustakanya tertera di sini. Jadi kita tidak usah pusing-pusing mengingat tadi data data artikel siapa saja yang saya gunakan ya. Itu kan biasanya kita bisa lupa ya guys kalau nggak langsung kita cantumkan. Nah ini cara otomatisnya gini guys, jadi cepat dia. Jadi kita nggak akan lupa nantinya waktu pengisian daftar pustakanya ya. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya, di sini saya akan kasih tahu kalian cara pembuatan daftar gambar dan tabel. Caranya gini. Semisal kita bikin tabelnya dulu ya. Saya taruh di sini aja ya. Saya taruh sini saja. Misalnya ini tentang hasil tabel penelitian eh hasil tabel penelitian kelompok misalnya ya. Nah, di sini kita kasih heading 2. Kasih heading 2 ininya.
Nah, selanjutnya kita kasih judul buat tabelnya. Misalnya saya kasih judul hasil tabel 1 gitu ya. Nah, cara buatnya nih, kita buat tabelnya dulu aja ya. Cara tabelnya seperti biasa, ke insert, terus di sini tabel, tinggal kita pilih saja berapa kotaknya. Nah, di sini kalian bisa memilih nih, mau kalian kasih warna enggak tabelnya itu. Nah, sini saya misalnya kasih warna ini ya. Nah, langsung ya. Sekarang bikin judul tabelnya ini jadi tidak seperti ini ya, secara otomatis. Caranya begini. Kalian taruh cursor kalian di bagian sini, depan. Nah, terus kalian ke menu reference, terus klik yang bagian insert caption ini. Setelah itu di label ini kalian bisa sesuaikan ya, karena di sini kita ingin menggunakan kasih judul tabel, di bacaan label ini harus pastikan tulisannya tabel ya. Kalau di sini udah otomatis, udah ada bacaan tabel, jadi tinggal klik aja oke. Nah, dia akan otomatis langsung ada dia bacaan tabel. Jadi kita nggak usah repot-repot kasih ketik sendiri-sendiri gitu ya secara manual. Jadi caranya otomatis begini. Nah, selanjutnya kita bikin dia jadi kita timbulkan ya, kita timbulkan di bagian daftar tabel. Kan tadi kita udah bikin kan tabelnya, kita sekarang munculkan di bagian daftar tabelnya ini. Caranya begini. Kalian tetap di bagian menu reference, setelah itu klik bagian insert table of figure ini ya. Ini cara menimbulkan daftar tabel yang kita bikin tadi, kita timbulkan di sini ya. Caranya kita klik yang insert table of figure ini. Nah, di sini pastikan caption labelnya tuh tabel ya, karena yang ingin kita munculkan kan daftar tabel. Jadi pastikan di sini bagian tabel, di sini sudah sesuai, tinggal kita klik OK saja. Nah, udah jadi. Ya, kita ganti yang pembuatan daftar gambar ya. Caranya sama juga seperti daftar tabel itu. Kita bikin gambarnya dulu. Kita kasih judul dulu ya. Hasil gambar hmm, ini hanya contoh saja ya. Kita kasih ini dulu. Dulunya kasih ini dulu, ini dulu. Nah, setelah itu kita kasih gambar. Nah, caranya sama, ke insert, terus ke preference. Terus kita pilih gambarnya aja, kita pakai gambar apa. Misalnya di sini saya pakai gambar inilah ya. Ini contoh saja. Nah, cara bikin judulnya sama seperti waktu pembuatan judul tabel tadi. Kita kasih judul dulu, misalnya hasil gambar 1 lah ya. Nah, caranya sama guys. Kita ke reference, terus insert caption. Nah, di sini pastikan bacaannya gambar ya, karena kita kan mau kasih judul gambar, jadi gambar di sini kan udah tertera. Jadi kita tinggal klik aja oke. Udah ada kan. Udah jadi guys. Nah, kita rapiin dulu ya ininya, judulnya kita ke font. Nah, terus seperti kayak tadi ke caption, kita klik aja. Sini kan sudah berubah tadi ya, yang karena kita udah bikin tabel tadi, kita tinggal ratain tengah aja. Udah jadi tuh. Nah, biasanya kalau kita udah ratain tengah di salah satu sini, dia di label akan mengikuti. Nah, ngikutin kan, tadi kan masih di pinggir. Dia mengikuti, kan udah di rata tengah. Sekarang kita akan timbulkan daftar gambarnya. Caranya sama, waktu kayak apa pembuatan daftar tabel tadi, tinggal kita ke reference, kita ke insert table of figure. Nah, di sini pastikan bacanya gambar ya, guys, karena kita uh, ingin menimbulkan daftar gambarnya. Dan sindah itu kita tinggal oke aja. Dan langsung jadi. Gampang kan?
Setelahnya saya akan kasih contoh pembuatan halaman. Caranya gini, kita klik di bagian daftar isi ini 2 kali. Kita hilangkan link to prefers ini. Nah, setelah itu ke page number, situ ke format page number, sini kita ganti ya. Ke number formatnya kita ganti jadi ini. Ini kita timbulkan dulu. Nah, tinggal oke. Nah, belum timbul ya guys, sabar. Terus habis setelah itu kita ke bottom of page. Kita pilih ke tengah. Udah langsung ada tuh. Tuh. Nah, kenapa di sini 4? Karena belum kita rubah ya guys. Nah, kita tadi sesuai waktu pengawalan kita bikin ya. Dia daftar isi segala sampai daftar tabel dia huruf apa halamannya ini dan pendahuluan beda karena emang tadi kita awalnya kan bikin beda kan yang next page sama page itu. Sekarang kita bikin yang bagian ini. Tadi pendahuluan itu kan masih yang 4, kita bikin satu. Caranya sama, klik 2 kali, kita hilangkan ininya, terus ke page number, format page number, dan ininya kita ganti 1 2 di sini udah, tambahkan saja, oke, udah jadi tuh. Dia langsung otomatis mengikuti sampai daftar pustaka. Udah selesai guys. Nah gini caranya. Setelah itu kita edit dulu ya. Daftar isinya kan di sini kan masih daftar isinya masih nomor gini ya. Kita rubah. Caranya rubahnya sama waktu kita update tabel itu guys. Tinggal kita blok, kita ke reference, kita update. Setelah itu langsung dia terupdate ulang. Tadinya kan di sininya kan daftar isinya masih nomor kan. Sekarang udah ganti, dia mengikuti seperti halaman yang kita buat tadi. Udah guys tuh, langsung otomatis ya. Jadi, sekian ya guys, tutor dari pembuatan kerangka skripsi atau makalah menggunakan Microsoft Word. Apabila ada kesalahan ataupun salah ucap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.